ya, ucapkan saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Salahnya apa ya? Salahnya apa ya? Coba pikirkan. Jadikan cermin ajaib Bapak Ibu. Saya salah, saya salah, saya salah. Salahnya di mana ya? Gitu ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Maka pengucapan istighfar menjadi benar. Pengucapan istighfar, ngaku salah, baru istighfar. Gitu ya, ngaku salah, saya salah, saya salah, saya salah, baru ampuni saya ya Allah. Saya salah, ampuni saya salah, ampuni saya. Maka Bapak Ibu, saya sih ingin menawarkan Bapak Ibu ya, untuk kita menggunakan prinsip ini Bapak Ibu ya. Makanya ini prinsip saya salah, orang lain benar. Karena sebenarnya di luar kita itu adalah wujudnya Allah Bapak Ibu. Di luar kita semuanya adalah wujudnya Allah. Terserah apakah bentuknya itu kita ditimpuk orang, dihina orang, kemudian dilecehkan orang, ya, itu adalah bentuk Allah ingin kasih tahu ke kita, gitu. Mungkin kita dijambret sama orang, gitu ya, diambil uang kita sama orang, terus kemudian kita langsung ngomongnya, oke, saya salah, itu sih jambret benar gitu. Sebenarnya bukan jambret yang benar Bapak Ibu ya, tapi perilaku Allah yang ngambil uang kita itu pasti benar Bapak Ibu, pasti benar. Karena tidak ada yang terjadi di luar kehidupan kita kecuali adalah wujudnya Allah. Tidak ada yang terjadi di luar kehidupan kita kecuali wujudnya Allah. Maka yang namanya Allah Al-Haq. Benar, maha benar. Maka semua yang ada di luar kita benar. Siapa yang salah? Dalam diri kita. Saya salah, saya salah, saya salah. Oke, saya salahnya di mana? Kok saya dijambret orang ya gitu ya. Saya salahnya di mana? Apa salah saya? Akhirnya Bapak Ibu, dengan prinsip saya salah ini, kita lagi menarik rezeki Bapak Ibu. Kita sedang menarik pemahaman, sedang menarik ilmu Bapak Ibu, sedang menarik sebuah pengetahuan Bapak Ibu. Ya, akhirnya ini yang terjadi. Kita sedang menarik sesuatu. Tapi kalau kita bilang saya benar, loh itu jambret, jambret itu salah, dasar jambret. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, yang terjadi akhirnya kita merusak terumbu karang Bapak Ibu. Kemudian cermin ajaib kita nggak pakai Bapak Ibu. Ya, kemudian ya perisai rezekinya itu meningkat dengan tinggi Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Seluruh rezeki hilang dari sisi kita. Nah kalau kita dijambret gimana? Ya kalau dijambret ya kita bilang oke, saya salah. Jadikan ini alat introspeksi Bapak Ibu. Saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Apa salahnya saya ya? Apa salahnya saya? Oh, mungkin karena gitu, ya. Terlalu mencolok itu tasnya, tas baru. Oh, mungkin karena terlalu cinta sama tuh tas. Oh, mungkin karena itu ada uang yang enggak ya halal yang saya terima. Oh, ya mungkin karena saya pernah ngomeli anak saya gitu. Oh, ya karena pernah gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kita punya dapat sekali Bapak Ibu menyerap banyak sekali energi gitu ya terhadap diri kita ketika kita salah. Nah, perkara setelah itu kemudian kita datang ke polisi, Pak polisi tolong dong bantuin saya ini saya dijambret orang gitu ya. Itu perkara berbeda, itu jadi amal soleh. Niat kita supaya itu orang menjadi orang yang jauh lebih baik. Itu tapi hatinya Bapak Ibu, hatinya kita selalu mengatakan saya salah. Nah sekarang Bapak Ibu, yuk sama-sama kita gunakan prinsip ini Bapak Ibu. Prinsip saya salah, kamu benar. Coba Bapak Ibu pakai di keluarga. Gitu ya. Pakai di keluarga. Gimana cara pakai di keluarga? Ketika konflik suami istri Bapak Ibu. Maka coba masing-masing itu ngomong saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi kira-kira jadi berantem gak Bapak Ibu ya? Gak jadi Bapak Ibu. Semua masalah keluarga, semua masalah keluarga itu dimulai dari masing-masing menganggap dirinya benar. Gitu. Nah kalau sudah kayak gitu ya, sudah kayak gitu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi rezeki nggak datang Bapak Ibu. Saya pernah waktu itu ya, saya satu ketika gitu ya, saya lagi ada urusan di Jakarta. Kalau di Jakarta ini enak naik kereta Bapak Ibu ya. Di kereta itu biasa udah ada kartunya, jadi saya udah punya kartu terusan Bapak Ibu ya. Sehingga akhirnya saya ambil aja dengan pede, bawa tas, bawa dompet gitu kan, langsung pergi ke kereta Bapak Ibu ya. Ya bisalah masuk kereta. Pas nyampe di tempat tujuan, saya langsung pesen Gojek Bapak Ibu ya. Saya pesen Gojek, terus kemudian Gojeknya datang gitu. Terus kemudian saya mencoba merogoh-rogoh kantong saya Bapak Ibu ya. Dan dompet saya lihat, loh kok di dompet nggak ada uang sama sekali Bapak Ibu ya. Nggak ada uang sama sekali di dompet saya Bapak Ibu ya. Terus kemudian, ya Allah, itu istri Bapak Ibu sebelum saya berangkat itu nguras dompet saya Bapak Ibu ya.
Dompet saya dikuras, dia belanja Bapak Ibu. Saya tanyain, Mi, kamu ini dompet uangnya dikemanain? Iya, aku ambil semua, Bi. Maaf ya, Bi. Gitu. Ya Allah, pas banget tuh ATM lagi dibawa sama dia Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya saya tuh di dompet nggak ada uang, nggak ada ATM Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang saya lakukan pada saat itu? Saya tarik napas Bapak Ibu ya. Terus kemudian saya pakai prinsip ini. Oke, saya salah gitu ya. Saya akui, saya bilang ya, Mi gitu ya. Ya salah Mi, saya salah Mi, saya salah Mi. Kamu yang benar gitu ya. Nah dia istri saya juga akhirnya, oh iya maaf Bi, maaf ya Bi. Gimana jadinya Bi, gimana? Dia nanya-nanya saya terus, bentar. Aku cari ide dulu saya bilang gitu kan. Ya Allah, masa iya sih saya minta tolong sama tuh tukang ojek untuk nggak bayar. Kayaknya rasanya ya nggak bener gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya saya coba rogo-rogo ngeliatin di dompet saya, siapa tahu di tas saya, siapa tahu masih ada uang nyelip Bapak Ibu ya. Ternyata bener Bapak Ibu, alhamdulillah ada uang nyelip gitu ya. Ada uang nyelip yang akhirnya saya bisa bayar itu tukang Gojek Bapak Ibu. Coba. Kalau seandainya pada saat itu saya pakai prinsip saya benar, kamu salah. Siapa yang salah dalam kondisi ini Bapak Ibu? Jelas-jelas yang salah istri saya. Yang benar siapa? Ya saya. Itu jelas Bapak Ibu fakta. Faktanya saya selalu pakai dompet gitu ya kemana-mana. Dompet itu selalu ada di kantong celana, itu fakta ya, berarti benar lah. Istri saya kok ngambil uang nggak pakai izin gitu ya, mestinya kan dia ngomong gitu ya. Kalaupun nggak pakai izin ya biasa, kalau saya memang namanya uang itu ya silakan aja gitu ya. Uang istri, uang saya kan uang istri juga. Tapi Bapak Ibu, pada saat itu saya bersedia mengambil kesempatannya. Karena ini adalah bungkus permen Bapak Ibu ya. Ini bungkus permen, maka saya pakai. Oke, saya salah. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya istri saya tenang di rumah gitu ya. Dia nggak merasa tertekan batinnya. Kalau merasa salah ya namanya juga orang. Akhirnya dia merasa, ya Bi, aku yang salah. Saya juga merasa salah gitu ya. Saya salahnya apa ya? Akhirnya saya dapat pengetahuan Bapak. Oh iya, salahnya ini. Saya pernah melakukan apa sebelumnya. Begitu Bapak Ibu ya. Terus kemudian tukang Gojeknya akhirnya juga tenang gitu ya Bapak ya. Nah, kalau seandainya ya ilmu ini dipakai kepada anak gitu ya. Anak melakukan kesalahan. Terus kemudian orang tua gitu ya. Nggak langsung mengatakan, kamu itu yang salah. Ya, maka si anak ini merasa tenang Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan ilmu parenting gitu ya. Ilmu parenting, apa yang dilakukan anak pasti benar Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena semua gitu ya itu adalah ilham dari Allah. Nah, sambil kita belajar tentang kebenaran bareng-bareng gitu ya. Cuma kebenarannya nggak mutlak. Pasti si ayah benar dan anak salah. Contoh Bapak Ibu ya. Ini ada dua jenis tipe ayah gitu ya. Ayah yang A dan ayah yang B. Ayah yang A itu ketika ditelepon, Pak, ini anaknya ditangkap kena narkoba, gitu ya, kena narkoba, tolong datang ke sini, gitu ya. Ini anaknya tolong diambil. Nah, maka ini ayah yang A itu langsung Bapak Ibu merasa bahwa dia benar dan anak salah. Dan benar kan, ya? Namanya narkoba kan garis kebenaran menentukan ya image di luar sana yang namanya narkoba ya salah. Siapa yang bilang narkoba itu benar? Nggak ada gitu ya. Polisi udah jelas-jelas nangkep gitu kan. Ya, jadi ya sudah gitu. Si ayah A nyampe ke Polres, nampar si anak gitu. Nggak tahu malu, bikin malu keluarga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi mungkin pada saat itu gitu ya, si anak malah berontak. Kamu siapa? Ya, ngaku-ngaku sebagai ayah saya. Padahal setiap hari berantem aja sama ibu saya. Sekarang bisa-bisanya cuma nampar aja. Nah, bisa yang terjadi bisa seperti itu. Atau ayah yang B. Ayah yang B ini, dia ketika dapat seperti itu. Pak, datang ke Polres. Ini anaknya ditangkap kena narkoba. Astagfirullahaladzim. Saya salah. Saya salah di mana ya? Saya salah di mana ya? Akhirnya dia merasa bahwa ini bungkus permen. Oke, ini bungkus permen sebentar lagi akan ada isinya. Kemudian setelah itu dia tenangkan dirinya Bapak Ibu. Dia buka garpu tala. Ya, mungkin dia sholat dulu 2 rakaat Bapak Ibu, menenangkan dirinya. Ya, seperti dalam materi ya. Di training gitu ya. Mungkin jeruk nipisnya dihilangkan Bapak Ibu. Ya. Kemudian dia merasa bahwa semua sudah sempurna. Tidak ada cacat gitu ya. Ini cacat yang sempurna. Lalu kemudian dia tambahkan ilmu baru Bapak Ibu. Oke, saya salah. Salah di mana ya? Oh, akhirnya
Si ayah seperti ini dia bisa menemukan apa kesalahan-kesalahannya Bapak Ibu. Mungkin kesalahannya terlalu sibuk dalam bisnis. Mungkin kesalahannya lupa memberikan pendidikan buat anak. Mungkin kesalahannya terlalu gitu ya memanjakan. Mungkin kesalahannya. Mungkin dia juga pernah melakukan kesalahan di kantor. Mungkin juga gitu kan hartanya tidak halal. Oh mungkin juga akhirnya Bapak Ibu. Nih orang tua datang ke Polres dalam keadaan mata sembab. Dan dia sudah merasa bahwa dirinya yang salah. Ya, juga tidak mengatakan bahwa narkoba itu benar, tidak juga. Cuma saya yang salah. Kejadian ini pasti ada maksud di balik Allah menunjukkan peristiwa ini. Datang ke kantor, gitu kan, terus kemudian ketemu anaknya, "Nak, sini nak. Maafin papa ya. Papa yang salah. Papa lupa sama kamu. Papa mungkin ada banyak yang lalai terhadap kamu, papa mungkin." Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi sang anak, saya yakin Bapak Ibu, itu akan luluh dan akhirnya dia juga merasa bahwa